Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Dolitan dan juga channel Geraham Mualaf Jakarta. Pada saat ini saya sedang berada di Mualaf Center Indonesia Peduli ya, MCI Peduli ya, ini Pak ya. Peduli di Jalan Amaliun. Jalan Amaliun, Kota Medan ya, Sumatera Utara ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, bersama saya sekarang ada Bang Roni ya. Ya, Roni Melia lah. Bang Roni ini seorang mualaf. Iya, betul. Boleh tahu Pak, syahadatnya bulan apa? Syahadatnya saya bulan 10. Bulan 10? Iya, di kampung saya, di Desa Sarinembah, Kecamatan Munte. Di mana itu? Desa Sarinembah, Kecamatan Munte, Tanah Karo. Oh, Tanah Karo. Ya. Oh ya, bulan apa itu? Bulan 10, tahun? Tahun 2022. Oh, baru tahun kemarin berarti ya? Iya. Oh, oke, berarti belum setahun ya? Belum. Oh ya, Alhamdulillah. Tanah Karo. Terus ceritanya bagaimana Bang Roni bisa di MCI Peduli sekarang? Ceritanya saya kemarin itu turun ke Medan itu karena memang saya mau hijrah, karena di desa saya sendiri kalau saya tinggal di sana pasti keislaman saya tidak akan maju, mungkin bisa kembali lagi. Oh gitu. Ya, jadi saya turunlah ke Medan sajalah dengan walaupun kondisi saya disabilitas, saya yakin Allah akan menunjukkan teman-teman yang bisa menampung saya di Medan. Oh gitu. Kapan Bang Roni ke Medan? Ya bulan 10, tanggal 11 lah bulan. Oh, setelah syahadat di Tanah Karo, terus Bang Roni ke Medan. Iya. Terus kemudian sekarang ditampung oleh MCI Peduli gitu. Iya. Oh ya, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya proses saya masuk Islam, saya sunat dulu. Apa? Saya sunat dulu. Sunat dulu. Sunat dulu, baru Setelah syahadat atau sebelum syahadat? sebelum syahadat. Sebelum syahadat, Ya, sudah sunat dulu. baru Ya. saya. Iya gitu. Alhamdulillah, berarti sudah bersih ya Bang ya? Iya. Nggak ikuti prosesnya. Ya, ya, ya. Sunatnya berarti di Tanah Karo. Iya. Ya, Alhamdulillah. Nah, Bang, boleh cerita Bang, Bang Roni ini aslinya memang dari Tanah Karo atau bagaimana? Atau kelahiran mana? Sebenarnya saya ini kelahiran Jakarta, Pak. Oh, kelahiran Jakarta. Tahun 78 di Warakas, Tanjung Priok. Oh, Warakas. Iya. Ya. Jadi kecil besar di Jakarta. Oh, gitu. Kalau ke kampung ya kayak tamasya ke kampung nenek lah gitu. Oh, kalau nenek aslinya dari Tanah Karo. Iya. Jadi kalau ke Tanah Karo nih pulang kampung gitu. Pulang kampung kadang-kadang ya lagi berhenti sekolah bisa juga setahun. Gitu. Oh, ya. Jadi dari kecil Bang Roni memang keluarganya sudah keluarga Kristen. Iya, betul. Gerejanya apa Bang waktu itu? Gerejanya kalau nggak salah terakhir saya ingat saya GKI terakhir. GKI di Kalimalang tuh. Oh, yang di Bekasi. Iya, Pati Ginting pendetanya. Pendeta apa? Pak Pati Ginting. Pati Ginting. Iya. GKI itu apa ya? Singkatan apa? Gereja Kristen Imani Indonesia. Gereja Kristen Imani Indonesia. Iya. Cuma satu gereja dari kecil. Ya enggak juga sih, pindah-pindah juga. Bukan juga. Oh, berarti GKJJ berarti. Iya. Gereja Kristen jalan-jalan. Ya bisa jadi. Apalagi selain GKI, Bang? Ya, kalau nggak salah GSRI ya, GSRI apa ya, yang Yusuf Roni. Yusuf Roni, Iya. GSRI. GSR itu singkatan apa? Gereja? Lupa saya. Udah lama. Iya, udah lama lupa. Udah dua itu atau ada lagi? GPDI, Pak. Oh, GPD pernah. Santa Costa. Ya. Mawar Saron. Kelapa Saron. Kelapa Gading. Pendeta Yakob Nahwe berarti. Iya. Oh, kayaknya di Cikini. Kelapa Gading. Oh, di Kelapa Gading. Ya. Selain itu, ada lagi? Selain itu ya GBKP. GPKP. Gereja Batak Karo Protestan. Gereja Batak Karo Protestan. Oh, GB ya? GB. KP. KB. Gereja Batak Karo Protestan. Oh, GBKP berarti ya. Oh. Ya. Nah, jadi cukup pindah-pindah begitu. Kenapa? Karena dari orang tua atau bagaimana? Ya sekarang sebenarnya kalau masalah pindah-pindah ajarannya sebenarnya sama Kristen. Hanya saja di mana kita lagi berada kita beribadah ke situ. Kebetulan ada yang kita kenal juga. Sebenarnya kalau nggak ada yang kita kenal kita agak segan juga masuk gereja itu. Oh ya.
ingat nggak dulu waktu pindah gereja, pas begitu masuk gereja yang lain, kan biasanya suka ditanya tuh, ada nggak yang baru pertama kali datang gitu kan? Ya ada. Terus kan langsung dikerubungin tuh ya sama pengajar gereja gitu kan? Doakan sama ya. Ya itulah yang di paling ini di GKI itu. Ya perhatian juga dengan orang sebenarnya dengan disabilitas seperti saya. Ya kadang dikasih masukan-masukan juga, tapi masalahnya bukan itu sekarang kan. Ya entah kenapa juga saya bisa ajan dalam mimpi kan gitu. Apa? Azan dalam posisi tidur. Azan dalam posisi tidur? Iya. Kok bisa gitu? Dan itu disaksikan sama teman saya. Justru saya nggak tahu, namanya saya tidur. Lagi tidur azan gitu maksudnya? Iya. Oh. Jadi pas lagi tidur ini apa namanya? Saya ajan. Melafazkan azan? Iya. Teman-teman itu yang dengar saya. Oh. Sebelah saya. Gitu ya? Ya. Semalam mimpi abah kok. Tahun berapa itu? Iya sebelum saya masuk Islam ini. Berapa lama tuh sebelum masuk Islam? Kira-kira bulan mama nggak ada. Ya bulan 9-an lah. Bulan 9 di Jakarta atau di Tanah Karo? Ini bulan 9 2022 di Tanah Karo. Iya, di rumah. Dan kondisinya pun sebelum ibu saya meninggal. Oh gitu. Jadi seolah-olah saya seperti mengajani ibu saya sebelum meninggal. Oh. Lah, Bang Roni sendiri sudah berkeluarga belum? Saya sebenarnya sudah berkeluarga tapi berpisah. Tapi alhamdulillah sekarang saya punya jodoh lagi, orang disabilitas juga. Oh, sudah menikah lagi dengan orang disabilitas juga. Ya. Oh. Sekarang tinggal di sini. Ya saat ini di tebing karena memang dia punya anak di tebing, jadi ada keluarga juga. Kadang berapa hari di tebing, berapa hari di Medan. Bagi-bagi waktu aja. Ya. Jadi Bang Roni ini dulu sebelum masuk Islam dalam tidur azan. Iya. Dilihat sama temennya. Iya. Terus setelah itu Bang Roni gimana? Setelah itu sebelum ini sebenarnya tahun 2021 saya puasa, Pak. Saya pernah puasa dalam sebulan. Keinginan saya pengen sembuh, dan itu waktu itu ibu saya masih hidup. Dia itu semangat memberikan saya mau puasa, ikut-ikut orang Islam, saya mau puasa, mudah-mudahan tahu sembuh. Loh, orang tuanya Bang Roni di Tanah Karo atau di Jakarta? Di Tanah Karo juga. Oh, di Tanah Karo. Semenjak ada warisan ke Tanah Karo, kembali orang tua pulang. Oh, oke. Dari Jakarta pulang ke Tanah Karo. Gitu. Jadi pindah dari Jakarta ke Tanah Karonya tahun berapa? Sekitar 7 tahun belakangan ini. 7 tahun belakangan. Iya. Nah, waktu itu Bang Roni setelah azan dalam tidur, temannya lihat, terus gimana? Tertarik ke Islam gitu? Kalau tertarik ke Islam ini cemana ya Pak? Sebenarnya saya sudah banyak belajar juga sebenarnya tentang Islam. Sebelumnya sudah belajar? Karena saya sekolah di Jakarta itu kan ini kalau yang beragama Kristen keluar kan gitu. Jadi saya ikuti kadang pelajarannya. Ikut yang pelajaran apa? Pelajaran agama Islam. Yang Islam? Ya. Oh, jadi Bapak Kristen tapi di sekolah malah ikut pelajaran Islam? Iya, mendengarkan. Oh. Jadi saya tahu kisah Nabi sudah tahu Islam, sudah lama. Nah, terus yang ya kan kadang saya baca Alkitab, terus saya membandingkan. Ya satu yang tidak masuk akal, Tuhan jadi manusia, itu kayak buat saya Tritunggal itu Tuhan belum jadi manusia. Ya, Tritunggal itu tidak masuk di paham saya. Kita lanjut ya Bang ya. Ya, Pak. Oh, jadi Bang Roni tadi bilang apa? Tritunggal itu meninggalkan Kristen karena menurut Bang Roni Tritunggalnya itu tidak masuk akal. Masuk akal menurut saya. Tidak masuk akalnya karena Tuhan jadi manusia. Kayaknya repot sekali harus turun ke bumi, terus harus mati lagi dulu untuk menebus dosa, terus terangkat lagi ke surga. Kayaknya repot kali. Sementara Allah ini kan dalam penciptaan langit dan bumi aja dia cuman bilang jadilah, maka jadi, kun fayakun. Ya, jadi yang saya tangkap Bang Roni berpendapat atau berpandangan bahwa akhirnya
akhirnya memahami bahwa Tuhan tidak perlu repot-repot jadi manusia untuk mengampuni manusia gitu ya. Harusnya kan gitu ya. Iya, betul. Betul kan? Betul. Karena kan menciptakan langit dan bumi hanya dengan Kun fayakun. Kun fayakun. Jadilah maka jadi. iya, dan Allah Subhanahu wa taala kan sebenarnya kan Maha Pengampun ya. Maha Pengampun. Jadi tidak masuk akal kalau yang Maha Pencipta itu harus menjadi ciptaannya. Iya. Betul ya? Iya. Itu repot. Alhamdulillah. Bang Roni kapan itu punya pikiran seperti itu? Iya, Setelah azan atau sebelum azan? karena setelah Kristen ini kan saya kan pulang kampung dari Jakarta, posisi nggak berapa lama saya lumpuh. Ternyata yang saya merasa kurang dipedulikan. Memang orang tua ibadah, mungkin kalau saya sakit mungkin dijenguk juga oleh jemaatnya. Terus satu hari ada juga saksi Jehovah keliling-keliling kampung itu. Oh, di Tanah Karo? Di Tanah Karo. Nah, di situ juga mereka kan tidak mempercayai juga Yesus ini Tuhan. Ya, Dan ya. kami sering beradu dialog gitu, argumen rasanya bagus mereka itu. Malah mereka dikatakan sesat oleh Kristen yang lain kan. Karena mereka menganggap Yesus itu adalah rabi, nabi, guru. Berapa lama itu sebelum Pak Roni bersadat? Sesi opanya datang itu? Mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lewat. 4 tahun, 5 tahun yang lewat. 5 tahun dari sekarang? Saya tidak aktif di Saksi Jehovah ini kira-kira 2 tahun kebelakangan. Oh gitu. Oke. Oh berarti Bang Roni pernah ngikut Saksi Jehovah? Pernah. Oke. Karena saya agak nyaman karena tadi tidak Tritunggal di situ. Oh, oke. Ya, ya. Oh ini mohon maaf Bang Roni berarti disabilitasnya ini bukan dari lahir ya? Bukan lah. Saya Tahun di 2008. 2008 kelumpuhannya. Di Tindih Kayu, Bang. Saya kecelakaan kerja di Tindih Kayu. Oh kecelakaan kerja, ketindihan kayu, Di hutan. di hutan, di Tanah Karo, Di Simalungun, istri saya pertama. Simalungun. Oh setelah insiden itu jadi lumpuh. Gitu. Iya. Oh, oke. Ya. Terus menjadi aktif di Saksi Jehovah tadi berapa tahun? 2. Ya, ada 3 tahun 4 tahun. Kurang lebih 3-4 tahun. Ya. Oh, oke. Waktu di Itu Saksi Jehovah, di Seksi Jehovah Tanah Karo. Tanah Karo. Iya. Banyak Pak ya Saksi Jehovah di Tanah Karo? Kan mereka sudah mendirikan balai kerajaan juga di sini di Kawanjahe nih. Dekat Tiga Jumpa. Pinggir jalan ada, berarti mereka ada peminatnya juga. Iya, iya, iya. Saya pernah Pak bawa setir mobil sendiri dari mana waktu itu ya? Padang ke Medan. Kan lewat Toba kan ya. Sebelum Toba itu saya lihat kampung kanan kiri jaraknya deket-deket banget tuh. Namanya gereja tuh bentuknya sama semua gitu. Ya. Ada kesukuan, ada yang karismatik. Oh, Gitu. walaupun bentuk gerejanya sama semua, tapi mungkin gereja beda-beda gitu. Beda-beda. Ada yang Katolik, ada yang Protestan. Oh, Gitu. ya saya lihat bisa begitu ya, bisa berjejer gitu istilahnya. Jaraknya nggak jauh, paling beberapa kilo gereja gitu. Dan bentuknya sama semua gitu. Saya pikir perjanjian gitu bangunnya ya. Ya mungkin mereka modalnya banyak, sumbangan dari mana kita nggak tahu. Iya. Oh tapi memang di sana kan mayoritas Kristen ya? Iya, memang. Cuman Kristennya banyak denominasi gitu ya? Iya. Oke. Oke, nah terus Bapak dari Saksi Jehovah, terus kemudian 1 bulan ya sebelum sadat Bapak azan dalam tidur. Terus? Di Saksi Jehovah saya pelajari, saya ada lagi keraguan-raguan. Ragunya di mana? Dia tidak mempercayai Isa itu adalah Tuhan. Dia rabi, tapi menutup doa dalam nama Yesus juga. Oke. Jadi kayaknya munafik. Oh. Kalau sama saya begitu. Ya. Oke, terus dari situ Bapak Jadi kosong lagi. seperti kosong. Ya, kosong lagi. Kan gitu kan. Giliran ke sini cari itu gitu. Tapi waktu Bapak si Saksi Jehovah ikut penginjilan juga? Ya kadang dibuat di rumah, belajar pakai buku-buku itu gitu kan, share-sharean, sering share-sharean. Ya. Ikut saya. Oke, nah sebenarnya kan Bang Roni juga sudah tahu Islam, ya kan dari kecil. Terus setelah kejadian azan itu, gimana? Apa terus timbul? Setelah kejadian itu nggak berapa lama ibu saya meninggal. Ibu meninggal. Setelah ibu saya meninggal baru saya buat keputusan. Oh. Jadi abang saya sendiri pendeta, Pak.
Oh gitu. Abang saya sendiri pendeta, tinggal di Jakarta, Pondok Gede, komplek asrama tentara itu, Angkatan Udara, yang di Pondok Gede. Terus maksud saya sebelum memutuskan untuk masuk Islam itu Saya izin sama abang saya, izin, dikasih Bang, izin. kayaknya aku akan masuk Islam. Nah, jadi saya nggak melarang kamu katanya, tapi kamu pikirkan, ibumu, bapakmu Kristen, nah, saya sendiri terlebih Kristen. Dia bilang. Pendeta lagi ya. Ya, tapi mau nggak mau gimana lah bang, mau nggak mau kita harus memutuskan garis hidup kita sendiri, kita yang pilih. Ya kan, tetap lakum dinukum waliyadin lah, lakum dinukum waliyadin. Lakukan Kumaliadin ya. Nggak, maksud saya gini bang, pada waktu Bang Roni memutuskan untuk masuk Islam, pada waktu itu apa yang ada di pikiran Bang Roni dengan Islam itu? Pikirannya ya satu ya, mencari keselamatan. Cari keselamatan. Artinya Konsep selamat itu ketuhanannya. komplit. Iya. Ya. Kita harus sekarang ini, saya Kristen, saya tidak berdoa lagi karena semua menurut saya sudah nonsen. Nah, jadi kan saya Islam ini pun kita nggak usah belajar, di TV sering ada ajan, kadang subuh di bulan puasa, film-film, kadang gitu, kadang ada yang mengena, kadang oh ya ini baik aja ini, kadang kan gitu. Ya, ya. Jadi ya, hati itu nggak bisa dibohongi kan. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau pada waktu itu mungkin Bang Roni sudah melihat bahwa di dalam Islam itu monoteismenya murni begitu ya. Ya, Murni bahwa Tuhan ya itu cuma satu-satunya, udah nggak ada duanya gitu ya. tidak ada dua. Duanya aja nggak ada, paling ketiganya gitu kan. Ya enggak. Ya walaupun di lagi, Kristen dulu pemahamannya walaupun tiga pribadi itu tetap satu Tuhan, tapi kan tadi Bang Roni bilang juga itu sudah tidak masuk akal gitu kan. sampai di situ kalau memang dimasuk akal-akalin bolehlah. Sisanya lagi ke sini. Yang namanya puasa sudah tidak ada. Yang namanya cara berdoa itu katanya ada juga ayatnya, Allah itu Allah yang tertib. Tertib terus, tapi di dalam gereja ada yang lompat-lompat, ada yang pakai celana gini, gitu-gitulah. Jadi yang tertibnya di mana? Jadi banyak sih sebenarnya. Tapi jadi jatuhnya kita memandangi agama kita yang lama. Sebenarnya. Ya bukan kita istilahnya agamanya baik. Iya. Orang Kristen sih rata-rata sebenarnya semuanya baik. Iya. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua Pak. Saya minum Pak ya. Ya, yang saya lihat semuanya sih sebenarnya baik. Cuman ya itu ya praktek agamanya itu yang rata-rata jamaat itu kurang paham dengan agamanya sendiri, dengan kitab sucinya sendiri gitu ya. Ya itu dia. Kalau ditarik garis lurusnya ya banyak yang sebenarnya jauhkan dirimu dari darah. Saya pernah dioperasi di Kabanjahe. Anda harus tambah darah Pak katanya. Cuman saya melawan dokter itu karena saya waktu itu belajar saksi Yehova karena saya yakin dengan yang saya pelajari pada saat itu. Nggak boleh ya. Jauhkanlah dirimu dari darah Pak. Saya tunjukkan ayatnya. Nih menurut saya bukan cari mati, tapi saya sudah di rumah sakit. Nah, dan menurut kepercayaan saya saat ini ayatnya, jauhkan dirimu dari darah. Jadi antara memakan dan dimasukkan ke dalam tubuh saya serasa sama-sama masuk ke tubuh saya. Jadi tolonglah jangan dimasukkan darah itu. Alhamdulillah sehat juga kok. Enggak juga harus tambah darah. Minum tangan kanan Pak. Oh iya Pak. Minum tangan kanan. Iya. Nah, setelah Bapak masuk Islam, masuk Islam nih. Bapak waktu itu masih hidup? Udah enggak Pak. Oh sudah nggak ada. Oh jadi Bapak Saya sama udah itu nggak bisa ada. mengambil kehidupan saya sendiri. Ambil garisnya. Nah maksud saya waktu Bang Roni memeluk Islam, gimana? Sampai sekarang nggak kangen gitu dengan makanan yang khas gitu dari Karo gitu ya? Ya. Pernah juga Pak, dikarenakan masalah itu saya malah jadi fisabilillah. Bisa bilanglah maksudnya? Jadi artinya sewaktu saya ke Medan ini saya diterima oleh organisasi disabilitas, namanya disabilitas di Medan ini. Nah, salah satu lah. Jadi di situ saya kan sudah mualaf. Jadi saya ada organisasi baru namanya Permudi. Sayalah ketuanya. Persaudaraan Muslim Difabel dan beranggotakan kira-kira 75 orang, beralamat di Jalan Sampul nomor 32 Medan, Sumut. Ya, jadi terus saya juga ada masuk beberapa organisasi. Adalah
namanya kita nggak usah sebut, namanya ada di situ, di grup itu dia posting-posting babi. Lagi pengurus-pengurusnya itu lagi babi. Terus orang Islam ini dipolitisir ke kelenteng-kelenteng mengambil sembako. Jadi saya sebagai ketua Permudi, saya bilang setelah saya tunjukkan, saya keluar saja dari MPDI karena mereka sudah sara. Di MPDI itu bukan Kristen saja. Jadi ya, akhirnya saya keluar. GPDI bukan Kristen saja maksudnya? MPDI namanya. Oh, MPDI. Masyarakat Peduli Disabilitas. Di grupnya itu, kalau yang dari Permudi itu Persaudaraan Muslim. Jadi saya sarankan anggota saya juga supaya kalau mendapatkan bantuan-bantuan sembako atau apapun, kalau bisa jangan masuk lagi ke vihara atau kelenteng ataupun gereja. Kalau sekitar tanah lapang atau di halaman nggak masalah. Jangan masuk ke tempat rumah ibadah orang lain. Saya sarankan begitu. Cuman terkadang ya kita disabilitas ini ya namanya hidup kadang sederhana ke bawah, Pak. Kadang kita harus maklum juga. Gitu. Jadi itulah yang saya perjuangkan, dan minggu kemarin Pak Adit lah jadi penceramah. Pak siapa? Pak Aditya. Oh, Pak Aditya. Kami undang untuk penceramah di Permudi pas 1 Muharram, Pak. Oke. Maksud saya kan gini, kan kalau di Tanah Karo kan yang namanya babi kan sudah makanan sehari-hari. Ya ada sih kadang, tapi memang enggak. Tapi memang karena kita sudah tahu batas kita, garis kita, jadi ya sudah. Gitu. Jadi saya cut semua. Ya, insya Allah saya ya dengan ikhlas menjalani Islam. Alhamdulillah. Istiqomah. Alhamdulillah. Dan anak saya sekarang sudah saya masukkan. Apa? Anak saya udah Muslim sekarang. Usia berapa? Usia SMP kelas 1. Oh, alhamdulillah. Laki perempuan? Laki-laki. Sekarang lagi sekolah. Sudah sunat? Sudah, Pak. Dia pun disunat. Oh, kalau di anak saya diislamkan dulu sama Pak Adit, baru ada pengobatan sunat gratis. Pak Adit juga. Pak Aditya ya. Ya, Aditya. Pak Aditya ini ketua MCI Peduli cabang Medan gitu ya. Pusat ini, Pak, bukan cabang. Ya, alhamdulillah. Berarti kan sebenarnya kan gini, Pak. Kalau kita perhatikan di Bible sendiri kan sebenarnya kan nggak boleh makan babi. Iya. Kalau di perjanjian lama, ya kan? Perjanjian lama kan nggak boleh. Muhammadiyah. Terus perjanjian baru boleh gitu kan? Nggak juga. Kan diboleh-bolehkan karena apapun yang masuk ke mulut tinggal buang ke kampus. Ya, kan ada kan yang dianggap sebagai perkataan Paulus bahwa semua makanan halal gitu kan. Gara-gara ayat itu makanya Kristen kan memandang bahwa babi boleh dimakan gitu kan. Mimpi. Artiannya kan dia bermimpi tuh, Pak. Iya, tapi maksudnya dalam arti kalau apalagi tadi kalau bahwa bilang di perjanjian lama nggak boleh, di perjanjian baru nggak boleh. Labil, berarti kita aja labil. Gitu. Berarti kan melanggar kitabnya sendiri kalau gitu kan. Ya, kan penafsiran gereja kan mungkin berbeda-beda lah ya. Ada yang menganggap bahwa perkataan Paulus yang dianggap semua makanan halal itu, makanya mereka boleh makan apa aja gitu. Kan gitu. Padahal kalau di perjanjian lama kan semuanya nggak boleh gitu kan. Gitu ya, Pak Bang Roni ya. Ya itu Pak. Sekarang alhamdulillah kalau menurut saya lebih tenang dan melaksanakan ya kalau nggak 5, 3, 4 udah kena lah. Apanya itu? Sholat itu, Pak. Oh, sholat. Kadang memang 5 waktu. Kadang di subuhnya sih kadang agak apa ya. Gitu. Nah, tapi memang sih singkat 2 rakaat, cuman bangunnya ini kadang udah. Ya. Kalau maksudnya uzur karena tidur, maksudnya nggak bangun. Begitu Bapak bangun, Bapak langsung bebersih, ambil wudhu, sholat. Iya, betul. Pernah juga sih kalau memang terbangun ya dilaksanakan. Lewat. Bukan kalau udah terbangun terus telat terus nggak dilaksanakan, tetap dilaksanakan. Alhamdulillah. Nah, kesulitan apa kira-kira yang Pak Bang Roni alamin dari mulai Syahadat sampai sekarang? Kesulitan saya semakin nggak bersaudara dengan saudara kandung kan gitu, Pak. Jadi terpisah. Ya nggak pernah nanya kabar lagi. Gitu. Ya gitulah. Bang Roni nggak pernah coba hubungin saudara? Ya saya udah tahu lah, Pak, pasti dia kecewa lah. Selaku dia pendeta Surya Kencana,
ya master apa segala macam, Master teologi, MTH, S2. Ya. Ya tapi tetap dicoba dengan komunikasi yang baik aja, Pak. Ya. Masalah diterima tidak diterima kan itu kan ya itu hak mereka ya. Ya begitu sih Pak. Selain itu, saya juga nggak mau terlalu banyak debat kalau ngobrol gitu. Ya selain itu ya apalagi ya. Oh kadang ini ada penghafalan. Ini sekarang ini alhamdulillah saya sudah lancar di At-Tahiyat. Masya Allah. At-Tahiyat. Kemarin itu agak payah karena ayatnya mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Situ udah agak panjang. Paling bagus, Pak, paling bagus bacaan-bacaan dalam sholat itu di print di kertas, terus dilaminating, taruh di lantai pada waktu Bang Roni sholat. Ya saya sudah sebelum sholat atau di handphone juga boleh. Aplikasi saya sudah download Pak. Di handphone juga boleh. Ya. Kalau itu dilaksanakan dengan rutin, sehari 5 kali sholat. Kadang ini. Oh ya alhamdulillah. Iya. Kalau itu Bapak sambil baca, dikerjakan rutin 5 kali sehari. Sebenarnya nggak lama Pak, nggak lama pasti hafal. Nggak lama. Kalau dulu saya laminating, saya tempel di dinding. Ya alhamdulillah istri yang sekarang juga memang rajin lah Pak ngajinya Quran. Alhamdulillah bisa Quran. Ya alhamdulillah. Puasanya bagaimana Pak? Puasa bulan kemarin kena Pak. Kena ada bolong 7 kali lah. Oh, bolong 7. Sudah dibayar belum? Ya setengah hari kan. Kadang belum terlalu. Nggak boleh bayar setengah hari. Belum terlalu Pak, tapi memang berusaha lah. Ya. Tapi yang namanya baru tahun pertama, kebetulan juga masih banyak hal-hal yang membuat kita tidak itu gitu. Nah, Bapak belajar step by step ya. Insya Allah Pak. Terus Bapak niatkan untuk membayar puasa yang bolong kemarin gitu ya. Cari waktu yang tepat buat Bapak lah, sesegera mungkin segera dibayar gitu lah. Iya, kadang dibimbing sama Pak Adit ini pun bagus. Pak Adit ini pun selalu mengarahkan ke hal yang lebih baik. Pak Adit dia pembina mualaf center sini Medan lah. Jadi saya merasa nyaman juga. Kalau punya keluhan apa yang berat saya cerita. Kadang namanya saya hijrah dari kampung ke sini. Orang saya nggak ada kenal, keluarga saya nggak datangi. Ya karena yang tadi udah pasti. Oh, tapi Pak Bang Roni di Tanah Karo masih punya rumah? Ada, masih punya rumah. Tapi kosong Pak. Oh kosong. Punya orang tua, peninggalan orang tua. Kalau Bang Roni maksudnya pikir tadi kalau tetap tinggal di sana, akidahnya mudah goyang gitu ya? Tambah. Iya. Mungkin aku akan tertarik. Terus di Tanah Karo sendiri gimana, Bang? Muslimnya di sana apa banyak? Muslimnya banyak, karena banyak pendatang Jawa-Jawa. Oh, pendatang. Ya, terus ada yang menikah dengan, misalnya dia dari Pulau Jawa menikah dengan orang Islam, jadi masuk Islam begitu. Oh gitu. Ya, cuman ya keislamannya standar karena masih kurang masuk pengajar-pengajar Islam itu. Oh. Ustadz. Ya, satu lagi belum banyak ustadz gitu Pak di sana. Iya, banyak kan toko B2 Pak. Hah? Banyakan toko B2. Banyak toko B2. Iya. Iya. Daripada desa. Itu yang berbahaya gitu. Iya. Iya. Paham. Kadang kita mau najis gitu, haram gitu. Kadang asapnya kita lewat kena. Iya. Udah kita hindari nih, asapnya terbang gimana? Oh jadi tadi Bang Roni bilang bahwa di Tanah Karo tuh belum banyak ustadz yang di sana ya yang mengajarkan Islam ya. Iya. Oke. Nah gini Bang Roni, kita dari Geraha Mualaf sebenarnya diwakili oleh wilayah Riau. Kita juga beberapa kali mengirimkan Quran dan buku Iqra ke daerah Tanah Karo. Beberapa kali waktu itu kita kerjasama dengan teman di Medan. Terus dari Medan disalurkan ke Tanah Karo. Waktu itu pernah. Memang betul apa yang Bang Roni katakan betul bahwa di Tanah Karo belum banyak pengajar-pengajar atau ustadz-ustadz ya untuk para muslim di sana gitu ya. Oke. Soalnya pesantren juga tidak ada. Sekolah-sekolah Islam kayak MTS apa itu tidak ada Pak. Ada
ada sekolah negeri. Itu ya. Baik, itu mungkin mudah-mudahan buat PR kita bersama nanti. Iya, Pak. Nanti kita rencanakan kembali. Nah, terus kalau Muslim di sana kira-kira berapa persen, Pak, di Tanah Karo itu? Oh, dibanding sekarang gini, kalau kakak di desa saya itu ada sekitar 500. Muslimnya kira-kira 75 ke 100 kakak Oh, ada. 75 ke 100, berarti kurang lebih hampir 20%. 20%. Oh, oke. Ya, ya. Tapi kan kerukunan beragama di sana kan baik. Ah, baik, karena masih ada adatnya masih kuat. Baik. Kalau agama iya, nggak terlalu, adat yang kuat adat ya. dijunjung. Nah, cuman kadang-kadang kalau di gereja itu kan adat bisa melebihi Itu kalau Bible, kalau kalau- kesukuan, Pak. kesukuan. Kalau gereja kesukuan. Oh, Ya. bisa kasih contoh nggak, Pak, kira-kira apa? Kayak Adat yang dianggap lebih kuat gitu daripada contohnya kalau yang saya pelajari kayak yang waktu saya di GKI, peradatan itu tidak boleh lagi kalau dicampur ke agama. Dan contohnya kayak baju ulos, baju apa, Oh, label-label adat lah. Itu sudah tidak diperbolehkan di agama GKI itu. oh gitu. Kan itu hanya apa, mode pakaian. Karena ada dia katanya itu ibadah, namanya ibadah Mesir. Oh, Katanya karena ada nabi itu bilang, katanya entah nabi siapa, katanya menurut agama mereka itu pada hari ini aku dan keluargaku seisi rumahku akan beribadah kepada Allah ini. Kalau dengan yang lain kemana, itulah ibadahnya itu. ya, ya, ya. Oh gitu. Oh, hanya Ayat karena itu yang ayat diambil. ya. Oke. Oke, oke. Oh ya. Nah, terus jadi sekarang Bang Roni hijrah dari Tanah Karo ke Medan Ya. dan tinggal di MCI Peduli. Bukan Pak, saya ngontrak di Kontrak di mana? Di Helpet, Pak. Oh, bukan tinggal di sini? Bukan, saya tadi kesini ngambil madu. Oh, untuk saya pikir dijual. tinggal di sini. Ada kolaborasi dengan Pak Ade jual madu. Oh, begitu. Iya, saya ngambil, saya jualkan, saya setor. Oh, Bang Roninya titip madu gitu di sini. Bukan, Pak Ade Atau punya Pak Ade madu, ya? terus saya jualkan. Oh, oke. Nanti saya setor ke Pak Ade. Iya, iya, iya. Oh,